Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kadang kita baru benar-benar menyadari arti seorang ayah setelah beliau tiada. Kepergiannya meninggalkan ruang kosong, bukan hanya di rumah, tapi juga di hati. Namun, kabar baiknya, pintu berbakti itu belum tertutup. Bakti kepada orang tua, terutama kepada ayah dan ibu, bukan hanya kewajiban ketika mereka masih hidup. Ia adalah ibadah yang terus mengalir, bahkan setelah keduanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah tauhid. Dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan dalam surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Anishkurli wali walidaik ilayyal masir." Yang artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Betapa tinggi derajat orang tua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai perintah berbakti disandingkan dengan kewajiban menyembahnya. Tapi bagaimana bila ayah telah tiada? Apakah kita masih bisa berbakti kepadanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan sangat indah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Tobroni, beliau bersabda, "As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wa silatur rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima." Yang artinya, mendoakan keduanya, meminta ampunan untuk keduanya, memenuhi atau menunaikan janji keduanya setelah meninggal, menyambung silaturahim yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya, dan memuliakan sahabat keduanya. Berdasarkan hadis ini, maka ada 5 jalan berbakti setelah orang tua wafat. Mari sobat muslim kita renungkan satu persatu. Yang pertama, mendoakan ayah dengan tulus. Doa adalah hadiah paling berharga yang bisa kita kirimkan. Bukan bunga di pusara, tapi doa yang menembus langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amalhu illa min thalas, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah." Yang artinya, jika seseorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengangkat derajat ayah di surga karena doa anaknya. Rasulullah bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala la yarfa'u lirrajuli darajah fayaqul anna li hadhi fayaqulu bidu'ai waladika." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan mengangkat derajat seseorang hamba di surga. Ia bertanya, "Ya Rabb, dari mana semua ini?" Maka Allah menjawab, "Dari doa anakmu untukmu." Maka sobat muslim, jangan biarkan sehari pun berlalu tanpa doa untuk ayahmu. Sebut namanya dalam sujudmu, karena setiap doa itu menjadi cahaya di alam kuburnya. Yang kedua, bersedekah atas nama ayah. Sedekah jariah atas nama orang tua termasuk amal yang terus mengalir pahalanya. Bisa berupa mushaf Al-Quran, air bersih, wakaf masjid, atau ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Sebut namanya dalam niatmu agar setiap pahala itu mengalir untuknya. Yang ketiga, menunaikan wasiat dan melunasi hutangnya. Bakti anak juga berarti menunaikan hak-hak duniawi ayah. Rasulullah SAW sendiri memerintahkan Jabir untuk melunasi hutang ayahnya, Abdullah bin Haram, setelah wafat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jika ayah masih memiliki tanggungan zakat yang belum dibayarkan, maka kita bisa membayarkannya sebagai bentuk kasih sayang yang nyata, karena zakat adalah haknya para mustahik, bukan sekedar kewajiban ritual. Yang keempat, menyambung silaturahim. Kadang setelah ayah tiada, hubungan keluarga ikut renggang. Padahal menyambung silaturahim dengan keluarga ayah adalah bagian dari bakti itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kebajikan yang paling utama adalah apabila seseorang menyambung hubungan dengan keluarga sahabat ayahnya." Hadis riwayat Muslim. Datangi paman, bibi, atau sahabat ayah yang dulu dekat dengannya. Dengarkan kisah mereka tentang ayahmu. Niscaya itu akan menjadi pengingat cinta yang menenangkan hati. Dan yang kelima, menjadi anak solih yang membanggakan. Sebab setiap amal kebaikan yang kita lakukan, jika diniatkan untuk ayah, maka akan menjadi pahala yang mengalir untuknya. Berusahalah menjadi pribadi yang ayah banggakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan gelar atau jabatan, tapi dengan ketulusan dan istiqomah dalam ketaatan. Jadi jangan pernah merasa terlambat untuk berbakti. Selama nafas masih berhembus, doa dan amal kita masih bisa sampai kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati para ayah dan ibu yang telah mendahului kita dan menjadikan kita anak-anak solih yang kelak menjadi sebab mereka tersenyum di surga. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.